Raut wajah Laura langsung berubah saat mendengar orang dari agensinya mengatakan bahwa dia akan kehilangan kesempatan menjadi pemeran utama wanita jika tidak mau mengikuti kompetisi tersebut. Kak Anggun, kamu tidak bercanda, kan? Tanya Laura, tergagap sambil memegang telepon. Kenapa aku harus bercanda denganmu? Ketika kamu menandatangani kontrak dengan platform video streaming, kamu jelas mengetahui ketentuan ini. Apa kamu tidak menyadarinya? Tanya Anggun dengan nada kecewa. Aku hanya ingat mereka bilang, selama aku menandatangani kontrak dengan mereka, mereka akan memberikan kesempatan untuk aku berakting, tetapi mereka tidak mengatakan aku harus menjadi 3 besar dalam kompetisi ini, jawab Laura dengan suara pelan. Laura, kamu benar-benar ceroboh. Kamu bahkan tidak membaca kontrak yang begitu penting dengan cermat. Mereka memang mengatakan kamu akan mendapat kesempatan berakting, tetapi kontrak itu tidak mengatakan peran apa yang akan kamu mainkan. Jadi kamu baru bisa menjadi pemeran utama wanita hanya jika kamu masuk 3 besar kali ini. Apa kamu mengerti? Teriak Anggun dengan sangat marah. Lalu apa yang harus aku lakukan sekarang? Laura benar-benar panik saat ini, sampai-sampai tangan kanannya yang memegang ponsel pun gemetar. Dia mau menandatangani kontrak dengan platform video streaming tersebut waktu itu justru demi mendapatkan peran sebagai pemeran utama wanita. Jika ternyata dia tidak bisa mendapatkan peran itu, maka semua usaha Laura selama ini tentu akan sia-sia. Apalagi yang bisa kamu lakukan? Cepat buka studio siaran langsung kamu, lalu aku akan mencari beberapa orang untuk membantu memberimu hadiah. Kita lihat dulu apa kamu bisa memenangkan kompetisi kali ini, kata Anggun tak berdaya. Lalu bagaimana dengan uang untuk hadiahnya? Tanya Laura, ragu-ragu. Uang yang kamu dapatkan saat menandatangani kontrak waktu itu sekitar 12 miliar, kan? Kurasa tidak masalah mengalahkan Fanny dengan uang sebesar itu. Oh nanti saat kamu masuk 3 besar, uang itu akan tetap dikembalikan kepadamu, jadi kamu tidak akan rugi juga, kata Anggun enteng. Tapi sekarang aku tidak punya uang sebanyak itu. Semua uang yang aku terima waktu itu sudah aku gunakan untuk membeli mobil dan rumah. Air mata Laura mulai mengalir di pipinya karena dia begitu cemas dan ketakutan. Jika saja dia tahu sejak awal ada aturan seperti itu, dia pasti tidak akan menghabiskan uangnya untuk membeli mobil dan rumah. Kamu, Anggun menghentikan kalimatnya. Ketika dia mendengar ucapan Laura, dia tidak tahu harus berkata apa. Wanita itu hanya bisa menghela napas dalam, lalu bertanya dengan suara rendah, berapa banyak uang yang ada di tanganmu sekarang? Petik 2. Hanya ada sekitar 1,5 miliar, jawab Laura sambil menggigit bibirnya. Anggun terdiam selama beberapa saat, kemudian dia berkata dengan tenang, Laura, tenang. Aku akan coba membantu mencari seseorang yang bisa memberi pinjaman uang, meskipun mungkin tidak bisa mendapatkan terlalu banyak. Aku mungkin hanya bisa mendapatkan sekitar 400 juta saja, tetapi menurutku itu sudah cukup lumayan jika ditambahkan dengan 1,5 miliar yang ada di tanganmu. Mari kita berkompetisi dengan Fanny, apa kamu setuju? Berapa yang akan Fanny keluarkan untuk membayar orang-orang yang memberinya hadiah? Tanya Laura lagi dengan nada ragu-ragu. Bukankah lebih baik jika kita tidak tahu berapa banyak uang yang akan Fanny keluarkan? Kita tidak perlu memikirkan berapa yang akan dia bayar sekarang, toh, kita sudah punya cukup banyak uang di tangan kita. Hanya saja, apa kamu berani melawannya? Tanya Anggun pelan. Laura menatap layar ponselnya dengan ekspresi bingung. Baiklah, aku tutup dulu teleponnya. Aku akan mencari pinjaman uang untukmu dulu. Jika kamu ingin melawannya nanti, cukup buka studio siaran langsung kamu. Namun jika kamu ingin melepaskan kesempatan ini, kamu tidak perlu melakukan hal itu. Pungkas Anggun, lalu segera menutup telepon. Ketika Laura melihat bahwa telepon telah dimatikan, dia langsung tercengang. Gadis itu kemudian bangkit dari tempat tidur, terlihat nyaris seperti mayat berjalan. Morgan menebak dari apa yang baru saja dibicarakan Laura di telepon, sepertinya gadis itu tengah mengalami masalah. Morgan pun tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Ada apa? Tanyanya penasaran. Laura menatap Morgan, dan kemudian menceritakan semua yang dikatakan Anggun padanya. Morgan mengerti apa yang tengah dihadapi Laura kali ini. Jika gadis itu nekat mengikuti kompetisi tersebut, dia harus mempertaruhkan semua uang tabungannya untuk membayar
orang-orang agar memberinya hadiah. Selain itu, dia juga harus berhutang pada pihak lain. Jika pada akhirnya Laura menang, tentu saja dia tidak akan rugi dan bisa meraih kesempatan untuk menjadi pemeran wanita nomor 1. Akan tetapi jika dia kalah, dia tidak akan memiliki apapun. Morgan, apa menurutmu aku harus mencobanya? Laura sangat bingung sekarang, jadi dia ingin mendengar pendapat Morgan. Morgan memandang Laura, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Aku tidak tahu berapa banyak hadiah yang telah disiapkan Fanny. Jika Crazy Rich di belakangnya menyiapkan lebih banyak hadiah, maka semua uangku mungkin terbuang sia-sia, tetapi aku benar-benar tidak mau melepaskan kesempatan ini sekarang. Aku ingin mendapatkan peran itu, kata Laura dengan ekspresi menyedihkan kepada Morgan. Gadis itu tak lagi terlihat acuh tak acuh seperti sebelumnya. Kenapa kamu tidak mencobanya? Aku pikir kamu bisa menang, kata Morgan dengan suara lembut. Laura tercengang ketika mendengar ucapan Morgan. Apa, menurutmu aku bisa menang? Tanya gadis itu seraya menatap heran ke arah Morgan. Bagaimana aku bisa menang? Jika aku memiliki pendukung kuat yang kaya raya seperti angin untuk membantuku, aku mungkin masih bisa menang. Lanjutnya dengan nada setengah putus asa. Mungkin saja angin akan hadir dan memberi hadiah di studio siaran langsungmu nanti, siapa tahu. Balas Morgan sambil tersenyum, lalu melanjutkan, bagaimanapun, kamu sudah punya mobil dan rumah sekarang. Jadi seandainya kamu sampai kalah nanti, kamu tidak perlu menyesal. Menurutku, hal itu bukan masalah besar. Toh kamu masih bisa menghasilkan uang lagi nanti. Petik 2. Laura memandang Morgan, ragu-ragu sejenak, lalu mengangguk dan berkata, benar juga, aku pikir apa yang kamu katakan cukup masuk akal. Jika hal ini membuatku menyerah sekarang, aku pasti akan menyesal nanti. Lebih baik aku mencobanya. Jika ternyata aku kalah, aku masih bisa memulai dari awal lagi. Setelah mengatakan itu, Laura dengan cepat mengambil cermin dan menatap wajahnya dengan cermat. Setelah memastikan bahwa penampilannya masih terlihat sempurna, gadis itu pun kemudian mulai membuka studio siaran langsungnya. Morgan duduk dan menatap punggung Laura. Dia hanya bisa menghela napas dan berkata dalam hatinya, ini semua pasti sudah takdir. Aku memang dipertemukan dengan Laura agar aku bisa membantunya. Ya, aku akan membantunya kali ini. Lagi pula, aku rasa ini tidak akan memakan banyak biaya. Sejauh ini, Morgan merasa bahwa Laura cukup baik padanya, dan hampir tidak pernah memandang rendah dirinya. Jadi tidak ada salahnya jika kali ini dia ingin menghabiskan sebagian dari uangnya untuk membantu Laura. Setelah Laura membuka studio siaran langsungnya, penggemarnya langsung heboh. Komentar melonjak dan hadiah pun mulai muncul satu per satu. Laura membuat sembarang alasan untuk menjelaskan mengapa dia terlambat membuka studio siaran langsungnya. Tak lama kemudian, gadis itu pun mulai bernyanyi. Pada saat ini, masih ada sekitar setengah jam tersisa sebelum kompetisi berakhir. Laura masih memiliki sangat sedikit hadiah karena dia baru saja memulai siaran langsungnya, sementara Fanny sudah menerima hampir 200 juta hadiah. Beberapa saat kemudian, terlihat progres bar milik Laura sudah hampir sama dengan Fanny hanya setelah gadis itu menyanyikan beberapa lagu. Keduanya sama-sama menerima lebih dari 200 juta hadiah. Tak bisa dipungkiri bahwa popularitas Laura memang jauh lebih tinggi daripada Fanny. Namun Fanny dan Laura sama-sama tahu dalam hati bahwa bukan tidak mungkin memenangkan kompetisi dengan mengandalkan ratusan juta tersebut. Keduanya sedang menunggu waktu-waktu terakhir, siapa yang akan menyiapkan lebih banyak uang dan siapa yang akan menjadi pemenangnya. Morgan duduk di belakang Laura dengan santai, karena dia tahu Laura tidak akan kalah hari ini. Meskipun di mata Laura Morgan hanyalah pemuda miskin, tetapi paling tidak dia masih punya cukup uang untuk membantunya. Siapa saja yang ingin bersaing dengan pewaris dari orang terkaya di dunia pada dasarnya tidak berbeda jauh dari mencari kematian. Morgan duduk di belakang Laura dengan tenang. Dia yakin Laura tidak akan kalah hari ini. Meski Morgan terlihat miskin di mata Laura, dia masih punya cukup uang untuk membantunya. Akan tetapi, Laura sama sekali tidak tahu seberapa kaya pria yang duduk di belakangnya saat ini. Maka dari itu, dia masih merasa gugup saat bernyanyi. Di sisi lain, Fanny yang sedang melawan Laura tampak terlihat sangat tenang.
Jelas saja, dia telah menyiapkan hampir 2 miliar untuk kompetisi ini, jumlah yang tidak terbayangkan oleh orang-orang yang biasa mengadakan siaran langsung. Jadi, walaupun dia melihat hadiah Laura telah melebihi dirinya, ekspresinya masih begitu santai. Hitung mundur 10 menit. Kemudian, muncul angka pukul 10 sebagai penanda hitung mundur di layar siaran langsung. Munculnya angka ini menunjukkan bahwa kompetisi akan segera dimulai. Bagus mengirim 10 roket super untuk Fanny. Rafif mengirim 50 roket super untuk Fanny. Petik 2. Emil mengirim 10 roket super untuk Fanny. Ricky mengirim 10 pesawat ruang angkasa super tertinggi untuk Fanny. Dalam sekejap, layar siaran langsung Fanny dipenuhi dengan pemberitahuan tentang hadiah yang dikirim oleh penggemar. Terima kasih atas dukungan kalian semua, terima kasih, terima kasih. Ucap Fanny sambil menyatukan kedua telapak tangannya sebagai tanda terima kasih. Namun, wajahnya tampak biasa saja. Bagaimana tidak, semua hadiah ini disiapkan oleh perusahaan. Agensi Fanny menggunakan uangnya sendiri, jadi itu sama saja dengan Fanny memberikan hadiah untuk dirinya sendiri melalui orang lain. Itu kenapa, ekspresi di wajahnya tampak biasa saja dan tidak terlalu bersemangat. Dan kata-kata terima kasih yang baru saja dia lontarkan hanyalah formalitas semata baginya. Dalam sekejap, Fanny telah menerima hampir 1 miliar hadiah, tampak garis biru pada progres bar Fanny meningkat dan membalap garis merah pada progres bar Laura. Laura menarik nafas dalam-dalam setelah menyaksikan hal ini. Dia langsung mengambil ponselnya dan mengirim pesan singkat pada seseorang dari agensinya. Beberapa detik kemudian, muncul orang-orang kaya dalam jumlah besar yang mulai memberikan hadiah di layar siaran langsung Laura. Kini, Laura dan Fanny saling bertarung. Bahkan tidak terlihat adanya komentar dari para penggemar masing-masing, melainkan hanya pemberitahuan hadiah yang muncul satu demi satu. Morgan masih tampak tenang di belakang Laura. Dia tahu sekarang bukan waktunya untuk membantu Laura. Jika Laura bisa memenangkan kompetisi dengan uangnya sendiri, tentu saja Morgan tidak perlu buang-buang uang untuk membantunya. Namun, jika Laura benar-benar akan kalah, barulah dia akan mengeluarkan uangnya, dan dia tidak keberatan sama sekali akan hal itu. Wah, dia kaya sekali. Petik 2. Iya, selama bertahun-tahun aku menonton siaran langsung, baru kali ini aku melihat begitu banyak orang-orang kaya bersaing memberikan hadiah. Sepertinya hanya angin yang bisa mengalahkan orang-orang ini. Petik 2. Tapi angin hanya memberikan hadiah khusus untuk Dewi. Pujaanku, Rosa. Selain Rosa, dia tidak pernah memberi hadiah pada siapapun. Para penggemar tampak sangat antusias mengomentari kompetisi antara Laura dan Fanny. Dilihat dari komentar mereka, tampaknya mereka iri dengan para orang kaya itu. Mereka bahkan membayangkan untuk bisa menghabiskan banyak uang demi memenangkan hati sang Dewi seperti orang-orang ini. Laura, aku tidak menyangka kamu mendapat begitu banyak dukungan penggemar, padahal kamu baru beberapa hari berada di platform siaran langsung ini. Benar-benar luar biasa, tulis Fanny mencoba memancing Laura. Dia tidak menyangka gadis ini bisa menyiapkan uang sebanyak itu untuk kompetisi ini. Tapi aku masih tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Kak Fanny, jawab Laura dengan rendah hati. Belum sempat Fanny menjawab perkataan Laura, tiba-tiba saja Bagus, orang yang pertama kali memberi Fanny hadiah, langsung mengejek Laura. Tentu saja, memangnya kamu pikir kamu siapa? Fanny sudah mempersiapkan diri dengan matang untuk kompetisi kali ini. Jadi, aku sarankan sebaiknya kamu berhenti lebih awal demi menghemat waktu dan uangmu. Jangan sampai kamu berakhir seperti Rahel. Hahaha, dia kehilangan semua yang dia miliki. Pria itu mengirimkan serangan bertubi-tubi dan membuat Laura kesal. Ekspresi wajah Laura sedikit berubah ketika melihat komentar dari Bagus. Namun, dia hanya menarik napas dalam-dalam dan tidak mengatakan apapun. Bagaimanapun juga, mereka masih melakukan siaran langsung saat ini, jadi Laura harus tetap menjaga citranya. Tidak hanya Bagus, penggemar Fanny yang lain pun mulai mengolok-olok Laura dan penggemarnya. Haha, kenapa diam saja? Kamu tidak berani bicara. Apa kamu takut? Kalau kamu takut, hentikan saja siaran langsungmu sekarang, kamu juga tidak akan bisa menang hari ini. Iya, untuk apa kamu masih di sini? Jangan pura-pura hebat. Kami punya banyak uang dan kamu tidak akan bisa mengalahkan Fanny. Suruh saja para penggemarmu yang miskin itu untuk segera melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan.
Jangan mempermalukan diri mereka sendiri di sini. Tidak hanya tinggal diam, penggemar Laura pun langsung menanggapi komentar pedas itu dengan marah. Dua siaran langsung yang awalnya hanya bersaing mengirimkan hadiah, kini ramai dengan perang komentar dari penggemar kedua belah pihak setelah melihat komentar bagus. Penggemar yang memiliki uang akan terus membantu mengirimkan hadiah, sedangkan penggemar yang tidak memiliki uang bertanggung jawab untuk memaki lawan. Situasi ini berlangsung hampir 5-6 menit, dan kini, hanya tersisa kurang dari 3 menit sampai pertandingan berakhir. Tidak lama kemudian, penggemar dari kedua belah pihak tampak mulai kelelahan dalam beradu komentar dan hadiah dari dua siaran langsung pun mulai semakin sedikit. Semua uang yang Fanny dan Laura siapkan sudah habis. Mereka bahkan sudah menghabiskan lebih dari 2 miliar hadiah. Namun, karena penggemar Laura lebih banyak, hadiah yang dia dapatkan 400 juta lebih banyak dari Fanny. Ting ting. Tiba-tiba, ponsel Laura berbunyi. Laura segera mengambil ponselnya dan melihat ada pesan dari Anggun. Laura, kita kehabisan uang. Untuk saat ini, kita lihat dulu saja apa orang-orangnya. Fanny akan terus memberinya hadiah. Jika iya, maka kita akan kalah hari ini. Iya, Kak Anggun. Aku mengerti, balas Laura singkat. Kemudian dia menaruh ponselnya di samping dan menatap progres bar dengan tatapan gugup. Sebenarnya, kondisi Fanny juga tidak jauh lebih baik daripada Laura. Dia yang selalu tenang dan terlihat santai di awal kini tampak mulai gelisah. Dia sama sekali tidak menyangka bahwa Laura juga akan menyiapkan banyak uang untuk berkompetisi dengannya. Kompetisi kali ini bahkan menelan biaya hingga lebih dari 2 miliar. Kini, satu-satunya jalan hanyalah dengan meminjam uang karena semua uang yang telah Fanny persiapkan sudah habis tak bersisa. Saat ini hanya tersisa kurang dari 3 menit sebelum kompetisi berakhir. Jika Fanny tidak dapat meminjam uang di sisa waktu ini, maka dia akan kalah dalam kompetisi ini. Maaf, aku harus ke kamar mandi, ucap Fanny sambil menatap ke arah kamera. Dia bergegas ke kamar mandi dengan membawa ponselnya. Laura yang melihat Fanny meninggalkan siaran langsung segera mematikan audionya dan menarik napas panjang. Pasti Fanny pergi untuk mencari uang pinjaman. Sekarang waktu yang tersisa hanya kurang dari 3 menit. Jika dia berhasil meminjam uang, maka aku akan kalah. Tapi jika dia tidak bisa meminjam uang, aku akan menang, ucap Laura gugup sambil melirik Morgan yang masih duduk di belakangnya. Jangan khawatir, kamu tidak akan kalah hari ini, ucap Morgan dengan nada yang sangat tenang sambil menatap Laura yang ada di depannya. Bagaimana kamu bisa yakin aku tidak akan kalah? Apa kamu tahu Fanny tidak akan berhasil meminjam uang? Tanya Laura yang sedikit curiga mendengar kata-kata Morgan. Aku tidak tahu apa dia bisa meminjam uang atau tidak, tapi aku tahu kamu tidak akan kalah, jawab Morgan begitu lembut. Aku juga berharap begitu. Belum sempat Laura menyelesaikan kata-katanya, tiba-tiba dia dikejutkan oleh garis biru pada progres bar Fanny yang melonjak naik dalam sekejap. Meskipun tidak langsung menelan garis merah pada progres bar Laura, namun nilai hadiah yang Fanny dapatkan langsung melebihi nilai Laura. Tiba-tiba muncul tanda roket besar berbentuk peluru di tengah layar komputer diiringi dengan sebuah pemberitahuan. Tuan Muda William mengirim 200 roket super untuk Fanny. Petik 2. Diketahui, satu roket super bernilai 4 juta rupiah. Jadi, dengan menerima 200 roket super ini berarti sama dengan mendapatkan hadiah 800 juta rupiah. Ini benar-benar mengerikan. Laura yang sebelumnya memiliki hadiah 400 juta lebih banyak daripada Fanny, kini harus rela disusul oleh Fanny. Gawat, aku akan tamat, seru Laura saat melihat layar komputernya. Dia benar-benar terlihat putus asa saat ini. Awalnya, Laura mengira Fanny tidak akan berhasil mendapat uang pinjaman dalam waktu yang sesingkat itu. Namun, betapa terkejutnya dia setelah mengetahui Fanny berhasil mendapatkannya. Begitu juga Morgan, dia sangat terkejut ketika melihat nama Tuan Muda William muncul di layar siaran langsung. Dia tertegun sejenak, lalu tersenyum tipis dan berkata dalam hati, aku tidak menyangka akan ada kebetulan seperti ini. Petik 2. Dia tahu betul nama Tuan Muda William ini bukanlah orang lain, melainkan Randy yang sudah beberapa kali bermasalah dengan Morgan sebelumnya. Tentu saja, Randy tidak tahu bahwa angin adalah Morgan. Yang dia tahu hanyalah angin orang yang tidak bisa dia lawan.
Itu kenapa Morgan tetap tenang setelah melihat nama Tuan Muda William di layar tersebut karena begitu dia muncul, Randy akan langsung mundur. Aku sudah menghabiskan seluruh uangku, tapi aku tidak menyangka, aku masih tetap kalah. Laura mengeluh dan putus asa, kini perasaannya bercampur aduk. Ditambah lagi, Laura tidak mengenal banyak orang kaya karena dia baru saja bergabung di platform ini. Bagaimana dia akan mendapat uang tambahan? Kini waktu yang tersisa hanya 2 menit. Sekalipun Laura berusaha mencari uang pinjaman sekarang, sangat tidak mungkin baginya untuk mendapatkan pinjaman dalam waktu sesingkat itu. Saat ini, Laura benar-benar merasa putus asa, bukan hanya karena uang yang telah dikeluarkan, tetapi juga karena Laura tidak mau kehilangan kesempatan untuk berakting sebagai pemeran utama wanita. Fanny yang baru datang dari kamar mandi, langsung kegirangan saat melihat layar siaran langsungnya. Tuan Muda William, terima kasih banyak untuk roket supernya. Saya benar-benar berterima kasih. Dia begitu senang karena kali ini yang memberinya hadiah adalah Randy. Bahkan kebahagiaan yang dia rasakan berbeda jauh pada saat dia menerima hadiah 2 miliar. Begitu melihat roket dari Randy, Fanny langsung mengucapkan terima kasih dari lubuk hatinya yang paling dalam. Apalagi bantuan ini datang tepat pada waktunya. Jika tidak ada hadiah dari Randy, maka dia benar-benar akan kalah dari Laura dan semua uangnya akan terbuang sia-sia. Fanny adalah orangku, jadi aku akan melindungi dan membantunya. Aku yakin dia pasti masuk 3 besar dalam kompetisi ini, jadi siapapun yang bersaing dengannya sebaiknya segera mundur sekarang daripada mempermalukan diri sendiri. Ketik Randy di layar siaran langsung. Makna kalimatnya sangat sederhana, yakni memperingatkan semua host Treamer untuk langsung mundur jika lawan mereka adalah Fanny. Setelah melihat komentar dari Randy, penggemar Fanny langsung menjadi heboh dan melontarkan berbagai macam pujian. Tuan Muda William sangat luar biasa. Petik 2. Tuan Muda William benar-benar hebat. Tuan Muda William, kenapa kamu begitu hebat? Laura yang masih duduk di depan layar komputer tampak sangat putus asa hingga berniat mengakhiri siaran langsungnya dengan tangan gemetar. Kompetisi belum berakhir. Kenapa kamu ingin mengakhiri siaran langsungmu? Tanya Morgan dengan bingung saat melihat Laura akan menutup siaran langsungnya. Apa kamu tidak tahu, Tuan Muda William ini adalah Crazy Rich yang sangat terkenal di Surabaya, karena Fanny meminta bantuannya, maka aku tidak punya kesempatan lagi untuk menang, aku pasti kalah hari ini. Daripada aku diejek di saat siaran langsung, lebih baik aku tutup saja. Ucap Laura sambil terbata-bata. Oh, begitu. Morgan mengangguk-angguk, lalu berdiri, aku mau pergi ke kamar mandi dulu. Petik 2. Lia, jawab Laura tanpa melihat ke arah Morgan sama sekali. Saat ini, pikirannya hanya terfokus pada layar siaran langsung di komputernya. Morgan berlari ke kamar mandi dengan membawa ponselnya. Setelah memasuki kamar mandi, Morgan langsung membuka platform siaran langsung dan melihat bahwa kompetisi akan segera berakhir dalam waktu kurang dari 1,5 menit lagi. Tampak penggemar Fanny yang bersorak-sorai merayakan kemenangan saat ini, begitu juga Randy yang sangat menikmati pujian dari semua orang. Dan terkadang, dia juga mengirimkan beberapa kalimat ancaman untuk para host Treamer lain. Aku beritahu ya, selama host Treamer itu adalah orang-orangku, maka aku tidak akan melepaskan orang yang berani mengganggu mereka. Komentar Randy muncul perlahan di layar siaran langsung. Tuan Muda William, Anda keren sekali, saya benar-benar mengagumi Anda, jawab Fanny. Tentu saja dia tidak akan melewatkan kesempatan untuk menjilat Crazy Rich itu. Siapa tahu, jika dia bisa membuat Randy senang dan terus merayunya, dia bisa pergi tidur dengannya dan akhirnya tidak perlu mengembalikan uang 800 juta yang dipinjamnya dari Randy. Lagi pula, untuk berada di posisi teratas saat ini, Fanny juga telah tidur dengan banyak Crazy Rich. Jadi, tidak masalah jika dia harus tidur dengan Randy. Randy yang mengerti maksud Fanny langsung menjawab. Fanny, kalau kamu ada waktu, aku ingin mentraktirmu makan malam. Biar saya saja yang mentraktir Tuan Muda William, jawab Fanny dengan lembut. Di tengah percakapan mereka, tiba-tiba ada pemberitahuan muncul di layar siaran langsung. Angin telah bergabung di siaran langsung. Semua orang yang melihat pemberitahuan itu pun langsung tercengang. Kenapa angin ada di sini? Lia, kenapa angin datang? Apa mungkin angin datang untuk memberi Fanny hadiah? Juga, nama angin memang sangat terkenal di platform ini.
Jadi, kapan saja namanya muncul pasti akan menarik perhatian para penggemar. Selamat datang Tuan Angin. Mengapa Anda di sini? Sapa Fanny dengan begitu sopan walaupun hatinya sangat terkejut melihat kehadirannya. Fanny sangat yakin bahwa saat ini Angin tidak datang untuk Laura karena Laura sepertinya sudah mengakhiri siaran langsungnya. Jadi, jika bukan untuk Laura, maka pria itu pasti datang untuknya. Bagaimana mungkin wanita seperti Fanny melepaskan kesempatan bagus begitu saja? Fanny pun langsung melepas beberapa pakaiannya dan menunjukkan tubuh indahnya pada Angin. Morgan yang melihat penampilan seksi Fanny hanya tersenyum masam. Dia pun langsung memberikan hadiah. Namun, betapa terkejutnya semua orang saat melihat hadiah yang Angin berikan bukanlah untuk Fanny, tapi untuk Laura. Apalagi saat melihat pemberitahuan yang muncul di layar siaran langsung. Angin mengirim 20 pesawat ruang angkasa super tinggi untuk Laura. Nilai hadiah Laura yang awalnya kurang 400 juta dari Fanny kini melonjak pesat dan berhasil membalikkan keadaan. Kini, Laura memiliki nilai hadiah 2 juta lebih banyak daripada Fanny. Laura yang saat ini sudah putus asa, tanpa sadar melirik ke layar komputernya, dan terkejut saat melihat pemberitahuan bahwa dia telah mengungguli kompetisi di setengah menit terakhir. Dan orang yang memberikan hadiah tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah Tuan Angin yang baru saja muncul di ruang siaran langsung. Laura tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Dia menggosok-gosok matanya, lalu memperhatikan layar dengan seksama untuk memastikan bahwa yang dilihatnya benar-benar nyata. Laura terpaku tidak percaya dengan apa yang terjadi. Begitupun juga Fanny, dia tidak menyangka bahwa seorang Crazy Rich seperti Angin akan memberi hadiah pada Laura. Namun, tidak ada waktu lagi untuk Fanny memikirkan hal itu. Dia langsung mengirim pesan pada Tuan Muda William, Tuan Muda William, saya dan lawan saya hanya memiliki selisih 2 juta. Bisakah Anda bantu saya? Tolong beri saya hadiah berapa saja untuk melampaui lawan saya. Petik 2. Fanny tahu bahwa 2 juta pasti tidak ada apa-apanya untuk Crazy Rich seperti Tuan Muda William. Jika dia bisa membantunya tadi, pasti dia akan membantunya lagi kali ini karena Fanny hanya memerlukan tambahan 2 juta. Randy pun sangat terkejut saat melihat Angin tiba-tiba muncul di layar siaran langsung. Randy tahu betul bahwa dia tidak bisa sedikit pun mengganggu Angin karena pria ini bukanlah lawannya. Jika saat ini Randy memberi Fanny hadiah lagi, bukankah itu sama saja dengan melawan Angin? Setelah diam beberapa saat, akhirnya Randy mengirim sebuah komentar, "Halo Kak Angin, aku mengaku kalah." Petik 2. Apa? Fanny langsung terkejut melihat komentar Randy. Bagaimana bisa Randy mengaku kalah saat dia masih butuh 2 juta lagi? Tuan Muda William, jangan bercanda. Kompetisi akan segera berakhir, jawab Fanny dengan ekspresi yang sangat cemas. Namun Randy sama sekali tidak menanggapi komentar Fanny dan langsung keluar dari siaran langsung. Tuan Muda William keluar dari siaran langsung. Di saat yang sama, hitungan mundur pun mulai muncul di layar. 10, 9, 8. Para penggemarku semua, apa masih ada yang ingin mengirimkanku hadiah? Aku mohon, tolong bantu aku, tolong beri aku hadiah berapa saja. Nilai hadiahku hanya kurang 2 juta lagi, kumohon. Fanny memohon dengan ekspresi sangat putus asa. Namun tiba-tiba komentar Morgan langsung menghancurkan semua harapan Fanny. Aku ingin lihat siapa di sini yang punya nyali besar untuk memberi hadiah padanya.